sini saya akan menerangkan materi mengenai tanggung jawab sosial suatu bisnis. Apa sih tanggung jawab sosial suatu bisnis itu? Nah, mari kita menelaah kata demi kata dari kalimat tanggung jawab sosial suatu bisnis. Kata pertama yang akan kita telaah yaitu kata tanggung jawab. Tentu kita telah banyak mendengar kata tanggung jawab di kehidupan sehari-hari kita, bukan? Seperti tanggung jawab membersihkan lingkungan, tanggung jawab mengerjakan tugas, dan tanggung jawab lainnya. Menurut Friedrich August von Hayek, seorang ahli ekonomi di Inggris, menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap manusia atau setiap individu yang bertanggung jawab ialah mereka yang dapat memikul akibat dari perbuatan mereka. Maksudnya di situ ialah apa yang kita lakukan sekarang adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita selanjutnya. Apabila yang kita lakukan terjadi suatu kekeliruan, maka itulah yang menjadi pikulan bagi kita. Setelah menelaah kata tanggung jawab, selanjutnya kita akan menelaah arti kata sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Jadi apabila digabungkan kata tanggung jawab sosial dengan sosial atau tanggung jawab sosial merupakan suatu proses di mana untuk melakukan evaluasi terhadap para stakeholders dengan tuntutan-tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Secara umum, tanggung jawab sosial suatu bisnis adalah konsep pengelolaan di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan juga ke dalam interaksi antara stakeholders mereka. Tanggung jawab sosial suatu bisnis ini umumnya dipahami sebagai cara bagaimana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan sosial. Di dalam bidang bisnis dan ekonomi, nantinya kita akan menemukan tanggung jawab sosial suatu bisnis atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Menurut Organisasi Ekonomi Uni Eropa, mereka menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial suatu bisnis merupakan konsep di mana perusahaan mengintegrasikan sosial dan lingkungan kekhawatiran dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder atas dasar sukarela. Sedangkan menurut Ricky Griffin dan Michael Pasquet, di mana keduanya adalah seorang profesor ternama di Texas A&M University, mengatakan CSR adalah kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi serta memajukan masyarakat di mana organisasi tersebut berada. Jadi maksudnya, di mana organisasi itu berada, disitulah organisasi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan serta memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Dari beberapa definisi yang telah saya katakan tadi, sebenarnya terdapat kandungan inti yang hampir sama, yaitu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial suatu bisnis merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis tersebut. Dalam perspektif bisnis jangka panjang, tanggung jawab sosial suatu bisnis adalah kewajiban organisasi bisnis untuk melindungi lingkungan serta memajukan masyarakat di mana organisasi beroperasi dan di mana para pelanggannya merupakan jantung dari bisnis itu sendiri. Menerangkan mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Terdapat banyak sekali bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat atau bahkan telah dilakukan oleh beberapa perusahaan, khususnya yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama,
pelaksanaan hubungan industrial Pancasila atau disingkat HIP. Jadi HIP adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam bidang perburuhan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pelaksanaan HIP ini sendiri ialah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang dilandasi pada pokok pikiran bahwa pertama, keseluruhan sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Kedua, pekerja dan pengusaha tidak dapat dibedakan karena golongan, suku, agama, ras, jenis kelamin, politik. Yang ketiga, menghilangkan perbedaan serta mengembangkan persamaan. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial selanjutnya ialah menganalisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi, menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, AMDAL disebut sebagai kajian mengenai dampak dan juga penting dalam pengambilan keputusan atau kegiatan perusahaan mengenai lingkungan hidup. Dalam AMDAL terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, yaitu aspek fisik, aspek biologi, aspek kimia, aspek sosial budaya, aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir aspek kesehatan masyarakat. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang ketiga, yaitu penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Jadi, prinsip ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawannya, yang sehingga mengurangi probabilitas atau kemungkinan besar terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu penerapan sistem bapak angkat dan anak angkat. Jadi penerapan sistem ini merupakan upaya dalam mengembangkan usaha-usaha mikro atau usaha-usaha kecil, di mana perusahaan-perusahaan besar atau menengah berkedudukan sebagai bapak angkat, sedangkan mikro-mikro kecil atau usaha-usaha kecil berkedudukan sebagai anak angkat. Bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan seperti contohnya tanggung jawab pada konsumen, yaitu contohnya adalah penyediaan produk atau jasa. Di sini dimaksudkan bahwa perusahaan harus menyediakan produk atau jasanya hingga sampai ke konsumen. Contoh selanjutnya adalah pendekatan utilitarian. Perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Di sini perusahaan wajib mencantumkan label halal dan kadaluarsa di setiap produk yang dia keluarkan agar terjamin aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial pada karyawan. Contohnya memperlakukan semua karyawan dengan adil. Karyawan berhak untuk diperlakukan dengan adil secara gaji maupun perlakuan. Lalu selanjutnya ada ketersediaan fasilitas. Di sini perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Lalu contoh berikutnya itu perlindungan. Perusahaan harus memberikan perlindungan kepada setiap karyawannya terhadap segala kekerasan maupun pelecehan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial pada kreditor, yaitu memenuhi obligasi keuangan. Pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor.
Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial pada lingkungan. Itu contohnya adalah ramah lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, dan mencegah penggunaan bahan berbahaya. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Itu tentunya adalah memuaskan pemilik mereka. Perusahaan juga bertanggung jawab pada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham, tidak untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada tanggung jawab pada komunitas, yaitu dengan aktif mendukung komunitas. Perusahaan dapat menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberikan donasi kepada kelompok sosial lokal, maupun memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dorongan tanggung jawab sosial. Klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis, yaitu contohnya adalah penerapan manajemen orientasi kemanusiaan. Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit-belit sering menyebabkan ketekanan batin bagi para pembisnis maupun pihak lain yang berhubungan. Hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Penerapan manajemen akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara pelaku dan pihak luar. Adapun manfaat dari penerapan manajemen orientasi kemanusiaan, yaitu peningkatan modal kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja. Lalu ada kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perusahaan. Lalu ada gerakan konsumerisme. Gerakan konsumerisme ini awalnya berkembang pada tahun 1960-an di negara barat yang berhasil memperlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut tujuan dari gerakan konsumerisme, yaitu memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan konsumen atas praktek bisnisnya. Pelaksanaan strategi advertensi atau periklanan yang realistik dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat. Selanjutnya ada ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan. Ekologi yang menitik beratkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Contohnya, maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri, pemburuan kulit ular, dan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Selanjutnya ada partisipasi pembangunan bangsa. Kesadaran masyarakat pembisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan. Dengan adanya kesadaran tersebut akan membantu pemerintah untuk menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya ada penghematan energi. Pengurasan secara besar-besaran yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti baik bara, minyak, dan gas, telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya alam tersebut, yang diantaranya adalah pemanfaatan tenaga nuklir, tenaga surya, angin, air, serta laut. Pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis digunakan untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat dan adil. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk mendorong dalam kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan
yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan seperti karyawan dan berbagai pihak baik eksternal maupun internal. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal penting dalam membangun kiprah perusahaan dan akan bermanfaat di masa depan. Sejarah etika bisnis. Etika bisnis telah diterapkan oleh negara-negara di Eropa sejak munculnya pemikiran kapitalisme. Landasan pemikiran ini datang dari pemikiran agama khususnya yaitu doktrin gereja. Pada masa kemunculan pemikiran kapitalis, berlaku beberapa kegiatan untuk membuat suku bunga pada uang pinjaman. Gereja dan kaum kapitalis melarang kegiatan tersebut karena pinjaman ini digunakan untuk keperluan konsumsi bagi masyarakat miskin. Dasar dari pelanggarannya karena kegiatan konsumsi merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat berakhir kecuali si peminjam uang telah meninggal. Suku bunga akan terus bertambah selama peminjam masih hidup. Oleh karena itu, gereja dan kaum kapitalis mengadakan kerjasama untuk membuat aturan kegiatan bisnis yang mempunyai etika. Berikut ini adalah beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian etika dalam berbisnis. Pendapat yang pertama yaitu menurut Stage et al. Definisi etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Yang kedua yaitu menurut Velasquez, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Yang ketiga yaitu menurut Hill dan Jones, pengertian etika bisnis sendiri merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara yang salah dan yang benar, di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks. Yang keempat yaitu menurut Josephus, apa itu pengertian etika bisnis secara hakiki? Merupakan applied ethics atau etika terapan. Di sini, etika dalam berbisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindakan manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkaitan dengan ekonomi. Yang keenam yaitu menurut Bertens. Menurut Bertens, etika dalam berbisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menurut Sumarni, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Manfaat etika bisnis. Manfaat yang pertama yaitu memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah karena telah dipercayai dan diakui citra baiknya oleh pelanggan. Maka dengan hal tersebut perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Yang kedua yaitu menimbulkan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen. Bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Dengan banyaknya rekomendasi, maka perusahaan atau bisnis yang dijalankan akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga yaitu menjunjung nilai moral. Nilai moral selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberi efek kepada perilaku dan moral karyawan dalam perusahaan. Nilai ini sendiri yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan yang keempat, keuntungan maksimal. Perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh kepada perusahaan. Contoh etika bisnis yang pertama adalah mengingat nama. Mengingat nama membuat rekan bisnis menjadi merasa lebih dihargai dan nyaman saat bekerja.
Mengingat nama juga sangat penting untuk memulai hubungan baru, karena nama berhubungan erat dengan identitas dan individualisme. Meskipun terlihat sederhana, langkah tersebut membuat rekan bisnis merasa interaksi yang dilakukan lebih substansial dan konkret, karena merasa diakui juga merupakan faktor penting bagi banyak orang. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Setelah menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jangan terlalu sering mengucapkan kata tersebut. Setelah pertemuan selesai, sebaiknya mengirim pesan dan ucapkan terima kasih melalui email. Yang ketiga adalah berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat berkenalan juga mempertegas kehadiran seorang pengusaha. Namun, jika situasi tidak memungkinkan untuk berdiri, dapat dilakukan dengan sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis dapat melihat citra baik dan memberi nilai positif kepada kita. Selanjutnya adalah pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran yang pertama adalah pertentangan nilai perusahaan dan nilai individu. Contoh kasusnya adalah metode-metode baru yang dikembangkan tidak dapat diterima. Adapun pelanggaran lainnya adalah seorang pengusaha menggunakan bahan baku yang kurang layak untuk produksi, sehingga produk yang dihasilkan pun menjadi kurang berkualitas ataupun kurang layak. Yang kedua, menekan biaya produksi. Dalam dunia bisnis, pengusaha harus mendapatkan laba yang diinginkan. Dalam kasusnya, banyak perusahaan yang menekan biaya produksi dengan cara menggunakan bahan yang tidak layak ataupun tidak berkualitas untuk produknya. Adapun perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah upah minimum dan memperlakukannya tidak layak untuk menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah mementingkan keperluan pribadi, di mana pebisnis hanya mementingkan dirinya sendiri dan memuaskan keinginan diri sendiri tanpa memikirkan banyak pihak, di mana dalam bisnis tersebut tidak ada keadilan. Faktor pendorong etika bisnis. Yang pertama adalah faktor internal atau dorongan dari dalam bisnis itu sendiri. Sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karya yang ikut pendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur. Penerapan prinsip manajemen terbuka hubungan industrial Pancasila, pengendalian mutu terpadu dengan gugus kendali mutunya merupakan contoh penerapan manajemen yang berorientasi hubungan kemanusiaan. Adapun faktor internal atau dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat seringkali menghadapi kendala berupa adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan dan diperhitungkan biaya tambahan untung rugi usaha. Prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki 4 prinsip yang selalu dilakukan. Yang pertama adalah prinsip saling menguntungkan atau hubungan mutualisme. Saling menguntungkan artinya setiap bisnis yang dilakukan harus selalu menguntungkan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, entah itu pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan prinsip ini ialah dengan menetapkan tujuan bisnis seadil dan sebaik mungkin. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam bisnis. Prinsip kejujuran menjadi etika utama yang harus selalu diterapkan. Tidak hanya ke mitra bisnis saja, namun juga ke pelanggan dan pihak internal perusahaan, agar terjalinnya kepercayaan bagi seluruh pihak. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis harus mendapat hak dan perlakuan yang sama. Keadilan juga dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak hanya mendapatkan hak yang sama, seluruh pihak tersebut juga melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah prinsip otonomi. Pelaku bisnis harus bisa dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Kata lainnya, pebisnis harus mengambil keputusan sesuai dengan etika bisnis dan peraturan hukumnya.